Prinsip saya selalu berpikir bahwa, again, tadi yang saya bilang ya, kita nggak bisa mengendalikan apa yang terjadi di sekitar kita. Orang mau bilang apa, kejadian bilang apa, itu pasti akan lewat, oke? Tapi yang seringkali fatal dan seringkali menghancurkan impian dan harapan kita itu adalah narasi yang kita putar ulang berkali-kali di dalam pikiran kita. Kejadiannya baru terjadi sekali, udah selesai nih. Tapi kita rewind lagi, kita rewind lagi gitu. Dan bahkan kata-katanya cuma sekali dengar. Habis itu udah lewat sebenarnya, orang yang ngomong udah lewat gitu. Tapi kita nempel di sini terus kita rewind lagi. Yang tadinya cuma kata-kata akhirnya jadi ada gambar. Terus ada skenario gitu. Terus jadi sebuah cerita, sebuah movie yang sebenarnya kita putar sendiri dan kita buat sendiri di pikiran kita, dan itu yang seringkali menghancurkan hidup kita gitu, menghancurkan masa depan kita dan menghancurkan ya tadi iman dan harapan. Jadi narasi apa yang kita katakan terhadap diri kita sendiri itu penting. Jadi ketika kita gagal gitu, jangan berpikir bahwa ya memang sudah nasibnya seperti itu, wah saya dizolimi, terus nanti ada lagi tuh punya temennya nanti bakalan begini terusnya. Mungkin movie film yang kita create di otak kita ini itu yang seringkali menghancurkan kita, asumsi-asumsi. Nah, makanya hari ini mungkin saya akan biasanya saya mungkin bagikan ada tiga hal nih yang biasanya menjadi fatal, yang seringkali kita nggak sadar kita lakukan hal ini tapi itu menjadi error di otak kita. Yang pertama itu adalah personalization. Personalization itu kita menyalahkan diri kita too much tentang keadaan yang sebenarnya mungkin nggak 100% salah kamu gitu. Jadi seakan-akan kayak wah ini salah saya semuanya gitu kan, ya seterusnya. Jadi membuat itu menjadi sesuatu yang personal gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua yang lebih parah tuh kita mengeneralisasi. Jadi ketika ada satu hal yang buruk, terus kita merasa wah ini akan kemana-mana nih. Contohnya nih misalnya di dalam pekerjaan misalnya kita buruk gitu ya, gagal gitu kan. Terus akhirnya kita berpikir ya di pekerjaan aja gagal, but di pernikahan saya juga bakal gagal nih, ngurus anak juga nggak bener nih, dasar nih memang ya kan, udah bisnis nggak bisa, jadi ibu juga nggak becus, jadi istri juga nggak becus, jadi satu hal jadi kemana-mana gitu, jadinya seluruh hidup kita kesannya hancur. Hati-hati, again, narasi yang kita putar itu bisa menghancurkan. Dan yang ketiga itu adalah permanen. Seringkali kita bilang, misalnya kayak contohnya baru diputusin pacar gitu, ditinggal pacar, terus akhirnya bilang bahwa wah, selamanya saya nggak akan bisa punya pacar, selamanya saya nggak akan punya pasangan hidup, selamanya saya akan akan sendiri gitu. Jadi hal-hal seperti inilah yang again narasi movie yang kita create, yang seringkali itu yang malah menghancurkan harapan kita, menghancurkan masa depan kita gitu. Jadi hati-hati buat narasi yang positif. Oke, coba buka harapan lagi, ingat, lihat. Dan kalau misalnya kalian udah bener-bener nggak kuat dan nggak sanggup, karena kadang-kadang berat ya, sangat berat, jangan takut untuk minta bantuan, jangan takut untuk ask for help ke orang-orang yang sungguh-sungguh kamu percaya dan kamu yakini. Dan saya pernah mengalaminya, dan pada saat itu saya sempat pernah cerita juga dan berbagi di dalam saat-saat sulit di dalam hidup saya gitu. So sometimes nggak ada manusia yang sempurna, nggak ada manusia yang super kuat. Kita butuh bantuan, dan jangan takut untuk meminta bantuan ke orang yang tepat, yang benar-benar kamu percaya gitu. Dan jangan lupa juga minta bantuan ke yang maha sempurna, yang punya jawaban. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kala mimpi tak kunjung terjadi,